eh, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Heru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Apa kita ingat? Apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bung Kamal, boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bu Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bu Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bu Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bang Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan.
pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh. Yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Mas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya tadi dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap nggak ada oleh tangan tokoh-tokoh dan para cendekiawan muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh. Karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya, ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi, al-harakatul irtidad. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidad. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya Pak, Paus Fransiskus itu merupakan pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, secara khusus Roma Katolik. Jadi nggak salah dong kalau beliau datang ke Indonesia ini untuk mengunjungi ya umatnya, orang Katolik yang ada di Indonesia ini. Emang cuma Bapak aja yang ada di negara ini? Kan enggak gitu loh. Dan karena Bapak Suci itu bertahtanya di Vatikan, dan Vatikan itu merupakan suatu negara dan punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, ya dalam kesempatan yang sama Paus Fransiskus mau mempelajari budaya Indonesia dan toleransi di dalam keberagamannya. Makanya Paus Fransiskus temanya datang ke Indonesia menyerukan perdamaian dan mengunjungi masjidnya Bapak sendiri, Istiqlal. Tapi Anda sendiri memahaminya berbeda, malah larinya ke kristenisasi. Kalaupun Anda menganggap itu sebagai kristenisasi, apakah kristenisasi itu melanggar standar moral atau etika yang berlaku di Republik ini? Kan enggak. Atau mungkin melanggar hukum yang berlaku di negara ini? Enggak juga. Lalu kenapa Anda seperti merasa dirugikan dengan kedatangannya? Oh, atau mungkin Anda ketakutan bahwa semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Loh, bukankah kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang? Jadi Anda nggak perlu cemas atau khawatir seakan-akan kedatangan Paus ke negara ini membawa dampak negatif. Nggak perlu. Ya, fokuslah berbuah lebat dan perbaiki hidupmu agar orang-orang melihat kemuliaan Tuhanmu ada di dalam dirimu. Lihat tuh Paus Fransiskus. Ya, bahkan orang non-Katolik dan non-Kristen, Protestan atau Ortodoks pun banyak yang mengagumi beliau. Karena buah hidupnya benar, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan yang diimani Paus Fransiskus, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sukanya suujon, sukanya negative thinking, mikir yang aneh-aneh, siapa yang mengikuti kita, Pak? Bahkan ya nggak ada kemuliaan Tuhan kita di sana gitu loh. Ya, jadi fokuslah berbuah, nggak usah macam-macam. Dan saya berdoa semoga dengan berkat doa yang dibawa oleh Bapak Paus ke negara ini, semakin banyak jiwa yang terselamatkan dan datang kepada Kristus. Itu harapan saya loh. Kalau terjadi puji Tuhan, kalau enggak juga ya itu kehendak Tuhan juga kan. Tapi minimal saya enggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu. Salam toleransi.
c'è chi ha paura della compassione. Ci sono persone che hanno paura della compassione perché la considera una debolezza, soffrire con altri una debolezza. Ed esalta invece, come se fosse una virtù, la scaltrezza di chi fa propri interessi mantenendosi a distanza da tutti, non lasciandosi toccare da niente e da nessuno, pensando così di essere più lucido e libero nel raggiungere i propri scopi. E purtroppo io ricordo una persona molto ricca, ricchissima, a Buenos Aires, ma che aveva il vizio di prendere più soldi. È morto, ha lasciato un'eredità enorme. E voi sapete quali erano gli scherzi che facevano la gente? Poveretto, non hanno potuto chiudere la bara, voleva prendersene tutto e non ha preso niente. Ada juga orang-orang yang takut dengan bela rasa karena mereka menganggapnya sebuah kelemahan. Sebaliknya, mereka menjunjung tinggi seakan-akan sebuah keutamaan kelicikan mereka yang melayani kepentingan diri mereka sendiri dengan menjaga jarak dari semua orang dan tidak membiarkan diri mereka disentuh oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi mereka berpikir bahwa mereka lebih cerdas dan bebas dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Ini adalah cara yang salah dalam melihat realitas. Beliau memberikan sebuah contoh di Argentina, di Buenos Aires. Beliau mengenal seorang yang kaya, yang selalu ingin menerima dari orang, mengeruk kekayaan melalui orang lain. Lalu orang-orang sekitarnya membuat sebuah lelucon, mengatakan anak yang malang, orang yang malang, karena dia begitu ingin mendapat dari yang lain, tetapi kemudian tidak bisa menutup peti jenazahnya sendiri. Fa ridere così, ma non dimenticate una cosa, il diavolo entra dalle tasche, sempre. Setan selalu ada di dalam saku kita. È vero,